Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Toen wij repatrieerden uit de Orde van Smaragd, dat Nederland zo koud was, hadden wij toch nooit gedacht. Maar ergster was het eten, nog erger dan op reis. Aardappelen, vlees en groenten en suiker op de rijst. Berdiri, memberi salam. Selamat pagi Bu Guru, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Aduh, belajar sejarah aja no. Saya cuma ngafalin tokoh sama tahun aja. Iya, bosen banget. Ngapain sih belajar sejarah, nggak penting. Jadi, menurut kalian sejarah itu nggak penting? Bu, sejarah kan cuma cerita masa lalu. Kita tuh hidupnya di masa sekarang. Justru karena kalian hidup di masa sekarang, kalian harus belajar mengenai sejarah masa lalu. Sejarah itu bukan cuma tanggal, bukan cuma peristiwa, tapi sejarah itu menceritakan mengenai orang-orang yang pernah hidup, pernah menderita, pernah berjuang supaya kalian bisa duduk di sini dengan bebas. Dengan kita mempelajari sejarah, itu sama aja dengan kita menghargai negara ini. Kita mengingat para pendahulu yang dulunya hidupnya tertindas, yang penuh dengan ketidakadilan, namun tidak berhenti berharap. Bu, emang seberat apa sih penderitaan mereka dulu? Mereka kehilangan yang namanya kebebasan, harga diri, bahkan nyawa. Tapi yang terpenting, mereka tidak kehilangan yang namanya tekad. Jadi anak-anak, dari penderitaan itulah lahirnya perjuangan, dan dari perjuangan itulah lahirnya kemerdekaan yang bisa kita rasakan. Cepat, jangan malas. Di bumi memang begitu. Harus ditekal baru mau bekerja. Lihat itu, bangsa kita sendiri diperlakukan lebih hina daripada seekor binatang. Setiap hari seperti ini, dihina di tanah sendiri. Kita harus bersuara, atau enggak penindasan ini akan terus berlanjut. Dan kau pikir apa yang terjadi jika kita bersuara? Mereka tidak akan mendengarkan. Yang ada, kita ditangkap, lalu dipenjara, atau entah diasingkan kemana itu. Tapi bukankah ada seorang pemuda yang berani menyuarakan aspirasi kita di Bandung waktu itu? Tapi kau tahu akibatnya. Pidato itu akan membuatnya dipenjara. Benar. Tubuhnya bisa dipenjara, namun pikirannya bisa menyebar ke seluruh negeri. Ia tidak membela dirinya sendiri, namun membela bangsa yang ditindas. Anak-anak, apa yang Ibu ceritakan tadi bukan sekedar kisah masa lalu, tapi itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Bu, tapi kalau mereka terus ditekan dan dipenjara kayak gitu, gimana akhirnya bangsa kita bisa merdeka? Karena sejarah tidak berhenti di sini. Ketika rakyat negeri kita mulai sadar akan penjajahan harus segera diakhiri. Kekuatan Belanda yang semulanya tidak tergoyahkan mulai retak.
Jepang datang dengan janji. Mereka menyebut diri sebagai saudara tua, pembebas bangsa Asia dari penindasan Barat. Banyak rakyat percaya. Bendera Belanda diturunkan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, orang-orang berpikir, mungkin penderitaan ini akan berakhir. Harapan itu tak berlangsung lama. Penjajah memang berganti, tapi penderitaan tetap tinggal. Kerja paksa, kelaparan, dan ketakutan menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Woi, kau tidak hormat pada TNI Nippon. Ayah, ampun, 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 ampun. A Jap surrender with a difference. The last and biggest ceremonial capitulation of Japanese forces was made to British and Indian troops at Sunji Patani in Malaya. Torrential rain was welcome for once, as 1,400 Jap officers and 9,000 men splashed at the double, the big shots handing in their samurai swords. Jepang semakin terdesak. Kita semua tahu itu. Pertanyaannya sekarang, apa kita masih perlu menunggu? Mereka masih ingin menunggu waktu yang mereka anggap aman. Mereka takut melanggar tempat kepastian. Rakyat tidak bisa menunggu. Setiap hari mereka sudah dipukul dan dipaksa tunduk. Kalau kita menunggu terus, maka penderitaan itu akan terus berlanjut. Aku juga ingin kemerdekaan ini segera. Tetapi jika kita bertindak gegabah, Jepang bisa menangkap kita semua. Dan kalau kita menunggu izin Jepang, apa bedanya? Mereka tidak pernah berniat tulus memberi kemerdekaan. Ada kabar penting. Bung Karno dan tokoh nasionalis lainnya sedang berada di Vietnam. Mereka terpanggil oleh Jepang untuk membahas kemerdekaan dan soal tahun pelaksanaannya. Artinya kita harus menunggu keputusan Jepang lagi. Tidak. Kemerdekaan atas izin Jepang adalah sebuah hadiah. Itu tidak bisa diperbolehkan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita yakinkan saja golongan tua. Kita desak mereka agar bertindak sekarang. Bagaimana caranya? Susah bagi kita untuk meyakinkan mereka, apalagi golongan tua yang sudah terpengaruh oleh Jepang. Semoga saja ada keajaiban yang membuat Jepang menyerah. And then the ultimate, or what seemed the ultimate. Hiroshima was 41 years and 8 months after Kitty Hawk. Harapan para pemuda itu akhirnya menjadi kenyataan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Tak lama setelah itu, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan untuk pertama kalinya, terjadi kekosongan kekuasaan di negeri ini. Bagi para pemuda, ini bukan sekedar cerita. Ini adalah kesempatan. The White House await the announcement from the President that the Japs have surrendered unconditionally. Ulangi. The President that the Japs have surrendered unconditionally. Artinya Jepang memang benar kalah. Tidak ada lagi kekuasaan. Ini yang kita tunggu. Bukan janji Jepang, bukan keputusan siapapun. Kita harus bergerak cepat sebelum sekutu datang dan mengembalikan lagi penjajahan di negeri kita. Saat ini, adanya kekosongan kekuasaan. Hal seperti ini tidak akan datang 2 kali. Setuju? Setuju. Bung, Jepang sudah menyerah. Kekuasaan kosong. Proklamasi harus dilakukan sekarang juga. Kita tidak bisa tergesa-gesa. Mereka telah menjanjikan kepada kami proklamasi yang akan dilakukan pada tanggal 24. Janji penjajah yang tidak bisa dipercaya. Tunggu dulu. Kita di sini harus menjaga keselamatan rakyat. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal untuk negeri ini. Soekarno dan Hatta menolak. Mereka masih ingin menunggu sampai tanggal 24. Mana itu ya? Kalau begitu, kita akan kehilangan kesempatan. Kita tidak bisa membiarkan kemerdekaan ini
berada di bawah bayang-bayang Jepang. Mari kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat yang aman, jauh dari pengaruh Jepang. Mari Bu. Setuju. Sekarang. Tunggu sebentar. Harus Tunggu. sekarang. Ya. Tunggu sebentar. Sekarang. Mari, Bung. Mari. Kemana kita ini? Rengas Dengklok di sini, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok, jauh dari tekanan Jepang, para pemuda kembali berunding dengan Soekarno. Di sanalah, untuk pertama kalinya, proklamasi kemerdekaan dibicarakan tanpa campur tangan siapapun. Akhirnya, disepakati bahwa kemerdekaan akan diproklamasikan keesokan harinya di Jakarta. Semuanya, ayo segera kita harus kembali ke Jakarta. Kenapa, Bung? Karena agar suara kalian lebih terdengar oleh rakyat. Mari semuanya. Kalau begitu kita cepat. Mari. Kami akan proklamasi. Kemerdekaan ini harus dinyatakan dengan kata-kata yang tegas dan sederhana. Kita tidak perlu bertele-tele. Cukup satu pernyataan yang mewakili seluruh rakyat. Singkat tapi tegas. Kata-kata yang digunakan sebaiknya berisi tentang seluruh kehendak bangsa. Kita bisa mulai dengan kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Oke. Silakan ketik. Semoga bendera ini berkibar di tanah yang merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Begitulah kemerdekaan itu lahir. Sederhana, singkat, namun mengubah segalanya. Proklamasi hanya dibacakan beberapa menit saja. Tapi sebelum kalimat itu terucap, ada ratusan pengorbanan, ada ribuan penderitaan, dan jutaan harapan. Bu, kalau kita melupakan sejarah, berarti kita juga melupakan mereka dong. Bukan hanya melupakan, tetapi juga mengulang kesalahan yang sama. Sejarah bukan hanya kisah masa lalu, tapi juga bagaimana kita memilih hari ini. Berdiri. Memberi salam. Terima kasih Bu Guru, salam sejahtera. Salam sejahtera semuanya. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi